Sahabat bintang Al-Quran, ini adalah saung atau pondok untuk santri beristirahat. Saat ini saya berada di kawasan Poncol Bojonggede, yaitu di sebuah pondok pesantren yatim dan duafa Saitul Fatah. Saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Yayan Sopyan yang akan menjelaskan kehidupan pesantren di sini, yang sebagian dari tanah mereka manfaatkan di atas makam wakaf keluarga Pak Yayan. Tentu kita ingin mengetahui bagaimana kehidupan sehari-hari mereka. Yuk, kita kunjungi dan langsung saja menemui Bapak Ustadz Yayan. Pondok Pesantren Saitul Fatah berdiri sejak tahun awal 2019 di atas tanah seluas 200 meter. Awal mula berdiri, Pondok Pesantren Saitul Fatah hanya mendirikan bangunan-bangunan saung dari kayu-kayu, dari bambu, karena kami ingin pondok pesantren mengajarkan sebuah kesederhanaan. Maka berdirilah saung-saung di tanah seluas 200 meter. Namun seiring berjalannya waktu, ketika pesantren sudah berjalan, ada anak-anak usia-usia SD yang ikut masuk. Namun pada akhirnya kami melihat usia anak SD kasihan kalau seandainya dia tinggal di saung karena malamnya angin dan lain sebagainya. Akhirnya perlahan-lahan kita mendirikan bangunan yang permanen, bangunan yang lebih nyaman lagi buat anak-anak usia SD. Kemudian seiring berjalannya waktu juga, alhamdulillah tidak hanya putra yang belajar di Pondok Pesantren Saitul Fatah, namun juga putri pun awal mula ada santri dari Cilebut, ada orang tua dari Cilebut, beliau menitipkan putrinya di Pondok Pesantren Saitul Fatah, dan pada saat itu memang belum ada tempatnya. Namun akhirnya dia tinggal di rumah orang tua saya, dan pada akhirnya saya langsung bismillah ngejar bangunan untuk yang putri. Dan sekarang alhamdulillah Pondok Pesantren Saitul Fatah sudah ada bangunan permanen baik untuk putra dan untuk putri. Kemudian tanah di atas 200 meter pun akhirnya tidak cukup untuk menampung bangunan pondok pesantren, karena santri semakin banyak. Saat ini ada 33 santri yang tinggal di Pondok Pesantren Saitul Fatah. Akhirnya tanah wakaf kuburan pun kita gunakan untuk saung-saung santri-santri yang besar. Dia akhirnya tetap tinggal di saung-saung gubuk, Pak. Ya, berdirinya Pondok Pesantren Saitul Fatah ini berangkat dari sebuah keprihatinan, karena dulu 2011 2011 saya ngedidik anak-anak jalanan. Namun pada saat itu karena keterbatasan fasilitas dan lain sebagainya, karena keterbatasan fasilitas yang pada akhirnya pada saat itu 2011 saya tidak lagi ngedidik anak jalanan, tapi di hati kuat ingin mendirikan sebuah lembaga untuk orang-orang yang tidak mampu. Saya masih terketuk hati, dan pada akhirnya alhamdulillah Allah berikan saya rezeki 2019 awal membangun tempat buat fasilitas anak-anak. Kemudian bagaimana? Anak-anak gratis, tidak ada yang kita pungut biaya. Kemudian kebutuhan mereka dari mana? Awal mula kita alhamdulillah dari teman-teman yang ikut bergabung dalam mendirikan Pondok Pesantren Saitul Fatah, kita bahasanya kumpulan. Ada yang punya sayuran bawa sayuran, ada yang punya beras bawa beras. Namun seiring berjalannya waktu, karena memang santri semakin banyak, akhirnya kebutuhan pun semakin banyak. Ya alhamdulillah juga ada beberapa dari teman-teman dari luar yang ikut ngebantu dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah selama santri tinggal di Pondok Pesantren Saitul Fatah, 33 santri, fasilitas tempatnya, fasilitas kebutuhan makan dia setiap hari, alhamdulillah
sementara ini terus Allah cukupi, terus Allah penuhi atas izin Allah, seperti itu. Ya, pengalaman selama berdiri ini pesantren, apakah ada masa-masa ketika kebutuhan santri kurang dan sebagainya? Itu sering juga terjadi ketika beras habis, kemudian kadang di dapur gas juga habis, listrik, pulsa habis, kita harus beli. Sedangkan pada saat itu memang uang yang ada di kas pesantren sangat minim gitu. Pernah kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi memang kita berusaha bagaimana caranya menguatkan hati kita walaupun keterbatasan, kemudian kebutuhan kadang-kadang kurang. Kita berusaha bagaimana caranya menguatkan hati kita supaya kita tetap terus berjuang di pondok. Kalau untuk orang tua tidak ada, karena kita bahasa ke orang tua, bapak ibu, bagi bapaknya yang masih ada atau bagi bapaknya yang sudah meninggal, ibu Bismillah, ibu konsen ke jajan anak saja. Karena memang kalau buat jajan santri yang bukan duafa, tapi kalau yang yatim kita yang ngasih. Tapi kalau yang duafa kita belum bisa memberikan. Makanya orang tuanya biar konsen ngasih jajan buat santri. Santri yatim kita ada 15, satu santri kita kasih 10.000 per hari buat uang jajannya. Kemudian kalau untuk kebutuhan makannya kita sehari 13 liter menghabiskan beras. Kemudian lauk dan lain sebagainya, ya perkiraan itu ya sekitar di angka 300 ribuan lah kita per hari untuk kebutuhan makan santri. Kita memang alhamdulillah ada juga yang ikut ngebantu dalam perjuangan kita di sini. Tapi memang tidak ada donatur tetap yang setiap bulan ngasih atau setiap minggu ngasih. Kalau kita jalan mengalir seperti air di sungai aja dah. Jadi sengasihnya orang gitu. Tapi alhamdulillah setiap bulan sih ada juga kita bisa ketutup juga. Tapi alhamdulillah ada juga salah satu pengurus memang yang punya toko sayuran di pasar. Jadi ikut ngebantu juga di situ. Sehingga ketika sayuran kita lagi minim, kita tinggal ngambil di pasar, di toko salah satu pengurus yang ada di Pondok Pesantren Sotul Fatah. Iya. Kalau buat nyari donatur kita memang tidak ada target dan lain sebagainya, hanya sebatas masang status WA. Proposal pun kita memang belum membuat. Kita hanya sebatas status WA. Ketika ada kebutuhan santri yang harus saya penuhi, nominalnya sekian-sekian, makanya biasanya saya masang status WA, ngebantu buat kebutuhan santri. Ya, untuk pendidikan formalnya, pendidikan sekolahnya, mereka tetap belajar di pondok pesantren, namun data sekolahnya mereka saya masukin di sekolah di luar. Yang SD, yang SMP, yang SMK, saya titipkan di sekolah di sahabat saya, teman saya. Mereka punya sekolah, kemudian saya titipkan datanya di sana, sehingga nanti waktunya ujian baru mereka datang ke sekolah. Untuk sehari-hari mereka tetap belajar di pesantren. Karena biar lebih aman di lingkungan pesantren, dia tidak keluar dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan pun kalau seandainya harus pulang pergi sekolah ke pesantren, kayaknya rada berat juga gitu. Makanya kita ngambil cara yang minimalis kebutuhan dananya. Untuk santri saat ini kita berjumlah 33 anak, 20 santri putra, kemudian 13 kita santri putri. Kemudian yang yatimnya ada 15, yang duafanya ada 18, dibantu dengan guru-guru kita ada 5. Dan guru-guru pun kita alhamdulillah, kalau guru kitab kuning ya kita ngambil dari Banten, dari Bogor. Kemudian untuk guru-guru sekolahnya kita ngambil dari alumni Pondok Pesantren Modern Darul Rahman Kiai Sukron Makmun. Seperti itu. Kitab kuning, kemudian juga tahfiz Quran, kemudian bahasa Arab. Kalau untuk modernnya,
Kemudian kegiatan-kegiatan eskulnya kayak hadroh, silat, kemudian pramuka juga. Kemarin 17-an kita sudah mulai praktek upacara, itu pun kita berikan ke anak-anak. Kalau kita programnya sampai lulus SMK, yang SD berarti dia harus sampai lulus SMK. Tapi memang kita tidak wajibkan mereka harus lulus SMK sesuai dengan kemampuan dia untuk tinggal di sini. Kita baru ada satu angkatan yang lulus SMK tahun ini, tahun ajaran 2021-2022. Alhamdulillah baru ada 2 yang sudah menerima ijazah SMK. Saya mengajak kepada saudara-saudaraku, ayo kita terus berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Kita belajar dari orang-orang yang bergerak di bidang sosial. Mereka terkadang tidak pernah memikirkan diri pribadinya sendiri saja, tapi memikirkan orang lain. Dan juga saya mengajak kepada para sahabat-sahabatku, kaum muslimin wal muslimat, yang mau ikut berjuang untuk sama-sama memberikan kebutuhan fasilitas tempat, fasilitas makan untuk para santri. Ayo silahkan, barangkali ada yang punya rizki untuk memberikan santri jajan atau kebutuhan seperti beras, lauk dan lain sebagainya, pun silahkan. Nama saya Cesar. Saya di sini sebagai murid. Alhamdulillah saya sudah 3 tahun di Pondok Pesantren Sotul Fatah. Dari 3 tahun itu, alhamdulillah saya betah dari awal hingga sekarang. Mungkin bagian bahasa kayak alhamdulillah ilmu bahasa Arab sudah dapat, sebenarnya sedikit paham. Perkenalkan, nama saya Melkina Dinatika. Saya di pondok sini udah setahun. Di sini saya sudah mendapatkan ilmu yaitu bahasa Arab, ya, sama bahasa Inggris, sama saya belajar dari kitab kuning. Dan saya di sini alhamdulillah betah. Terus juga saya mendapatkan teman baru. Saya juga di sini udah menghafal juz 30.